ya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pastor paroki. Oke, baik. Ini yang bisa kita katakan. Nah, kemudian durasi tampil 5 sampai dengan 10 menit. Oke. Dan ini offline. Undian akan dilaksanakan 1 hari sebelum hari H. 1 hari sebelum hari H. Atau katakanlah, kita katakan bahwa kita tanggal 7-8, maka tanggal 6 sudah diundi nomor urut peserta. Oke, ini sekira yang perlu kami sampaikan menyangkut kriteria umum. Materinya ada 15. Ada 15 materi yang dipilih. Pilih salah satu. Yakni 1. Menara Babel runtuh karena perpecahan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Yang kedua, Musa bersama bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau. Keluaran 14, 15 sampai dengan 31. Pilihan ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama-sama diselamatkan dari perapian. Dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Kemudian pilihan keempat, pertobatan Niniwe, bukti Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan bab 4 ayat 11. Pilihan kelima, orang-orang Majus dari timur disatukan oleh bayi Yesus. Dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 15. Pilihan keenam, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dari Matius 5:20 ayat 1 sampai dengan 16. Kemudian membayar pajak kepada kaisar, kewajiban hidup bermasyarakat. Dari Matius 22 15 sampai dengan 21. Pilihan kedelapan, permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah tetapi melayani. Dari kitab Injil Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Pilihan kesembilan, Lewi bertobat. Yesus makan bersama pemungut cukai. Dari Injil Lukas bab 5 27 sampai dengan 32. Pilihan ke-10, perumpamaan penabur, kebaikan Allah untuk semua orang. Dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Kemudian pilihan 11, kebersamaan murid-murid Yesus menyambut kedatangan Roh Kudus. Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Pilihan ke-12, sidang Yerusalem, Allah memberkati bangsa-bangsa lain yang bertobat. Dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 21. Pilihan ke-13, Yesus memberi makan 5.000 orang, tua muda, pria wanita, semuanya. Dari Injil Yohanes bab 6 1 sampai dengan 15. Kemudian pilihan ke-14, gembala yang baik menyatukan domba. Dari Injil Yohanes bab 10 1 sampai dengan 21. Dan pilihan terakhir atau pilihan ke-15, Yesus membasuh kaki para murid, teladan serta perintah untuk saling melayani. Dari Injil Yohanes 13 1 sampai dengan 17. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lihat kriteria umum lomba. Ya, tadi sudah kita bicarakan menyangkut apanya. Soal satu kota diwakili satu orang, durasinya tampil 5 sampai dengan 10 menit. Sekarang kita masuk pada kriteria penilaian. Sikap mimik. Ya. Kita bicara sekarang sikap mimik. Kemudian komunikasi kontak dengan hadirin. Lalu busana. Nah, jadi ini kita harapkan bahwa peserta yang kita pertama, baiklah supaya kita
arahkan bahwa peserta itu tampil dengan wajar, ya, tampil dengan wajar. Kemudian dengan komunikasinya, mata, wajah bisa menyapa, menatap dan sebagainya bisa terekspresikan dengan baik. Kemudian menyangkut busana, itu pakaian yang sopan dan wajar. Jadi kita harap tidak berlebihan, tak perlu bersanggul, tak perlu bersalon, kan? Boleh memakai kekhasan daerah, misalnya ya ada kekhasan pakaian dari Nias, dari Tapanuli Utara, dari Dairi dan dari Tangkaro dan sebagainya, ya, yang mencirikan kekhasan daerah. Yang berikutnya ialah teknik bertutur, ini 40%, ya. Tadi kalau soal penampilan yang kita sebutkan tadi, yang pertama itu 30%, menyangkut komunikasi, menyangkut sikap dan busana itu 30%. Sementara kriteria bertutur, ya, teknik bertutur itu 40%. Yang meliputi volume atau bobot suara, kemudian pencitraan, lalu intensitas suara, tempo, jeda, intonasi, dan artikulasi. Ya, jadi pencitraan kita maknai, yakni tokoh itu ya disesuaikan dengan suara yang disampaikan oleh penutur itu disesuaikan dengan tokoh yang diperankannya. Itu yang dimaksud dengan pencitraan. Ya, jadi suara yang diapakan oleh penutur itu disesuaikan dengan tokoh yang diperankannya. Kemudian intensitas suara, tahu kapan kuat, kapan lembut. Lalu kalau kita bicara menyangkut tempo, ada variasi cepat, ada variasi lambat, termasuk juga saya kira menyangkut ada tegang, tenang, dan sebagainya, termasuk bahasa itu kan. Nah, kemudian jeda, kapan memenggal kalimat, tahu ya kapan memenggal kalimat, sehingga tahu kita misalnya satu kalimat itu satu untaian tidak dengan mudah dipenggal, ya, itu namanya jeda. Lalu intonasi, yang disebutkan tadi intonasi, soal kapan marah, kapan bertanya, kapan bentuk ekspresi yang lain, itu dimunculkan dalam intonasi. Artikulasi saya kira jelas untuk kita. O, A, I, U, E. Ada lagi? Kan vokal O, A, I, U, E. Jelas. Jadi sehingga saya kira tidak seperti kalau masih ingat kita dengan mantan Menteri Setnek dulu, Pak Murdiono, menurut Bapak Presiden katanya bibir tidak sedikit pun berbuka, walaupun bisa kita dengar tapi tidak jelas artikulasinya. Baik, ini menyangkut teknik bertutur itu 40%. Lalu yang berikutnya kita masuk pada pesan yang disampaikan. Bobotnya 25%. Itu apa yang pesan yang disampaikan? Yang pertama ialah kesesuaian teks dengan isi kitab suci. Ya, kesesuaian teks atau yang dituturkan oleh si penutur dengan isi kitab suci. Lalu kemampuan menggerakkan hati para pendengar, ya, mempengaruhi pendengar untuk berbuat atas apa yang disampaikan oleh si penutur itu. Ya, ini menyangkut pesan. Oke, baik, itu menyangkut pesan yang disampaikan. Pemanfaatan waktu, ya, pemanfaatan waktu. Ini bobotnya 5%. Kemampuan penutur untuk memakai waktu yang disediakan.
5 sampai dengan 10 menit. 5 sampai dengan 10 menit. Nah, kalau lewat bagaimana? Kan kalau lewat bagaimana? Ya, dalam kita dalam praktik Pesparani tahun yang lalu akan dibiarkan oleh juri, tapi akan mempengaruhi nilai. Nanti akan kita dengan cara tertentu, saya kira ada timekeeper, ya, ada timekeeper untuk mengingatkan bahwa sudah 10 menit. Tapi jika lewat, maka juri akan mengambil penilaian atas waktu yang tidak sesuai lagi. Oke, baik. Lalu tadi sekali lagi menyangkut pesan yang disampaikan itu sesuai dengan apa tadi? Tema Pesparani Nasional. Tema Pesparani Nasional. Persaudaraan dalam keberagaman, ya, persaudaraan dalam keberagaman. Baik, ini menyangkut kriteria umum dan kriteria penilaian untuk tutur kitab suci. Silakan dipilih 15 materi yang tersedia. Dan untuk itu kami ingin sampaikan, sebelum memilih, lihatlah kemampuan anak kita memilih perikopnya, sehingga anak yang membawakannya bisa dan menyampaikan bahannya atau menguasainya dengan lepas, gembira, tidak terbebani. Ya, tidak terbebani. Jadi ini perlu kami sampaikan sebagai tips untuk memilih mana di antara 15 itu. Sesuaikanlah teks itu dengan kemampuan anak kita. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian properti alat peraga kami katakan tidak perlu. Yang penting cara bertuturnya. Ya. Jadi properti atau alat peraga itu tidak perlu. Yang menjadi tekanannya, menjadi fokusnya adalah tutur kitab sucinya yang akan diutamakan. Yang berikutnya supaya kami jelaskan juga menyangkut pemakaian mic. Nanti akan kita usahakan atau kita katakanlah bahwa nanti dalam penampilan di Pesparani Balige atau bahwa setiap peserta akan memakai mic clip on yang dilekatkan di sekitar leher dan sekitarnya itulah, supaya tidak mengganggu gerak si anak ketika kalau dia memegang yang mic wireless atau tapi akan kita usahakan yang pakai clip on supaya anak kita bisa lebih leluasa bergerak. Oke. Tadi sudah timekeeper sudah. Nah, menyangkut perkenalan. Perkenalan untuk peserta yang tampil itu akan disampaikan oleh panitia. Jadi para peserta yang masuk ke ke panggung, yang memperkenalkan adalah panitia, sehingga peserta tidak usah lagi memperkenalkan diri. Langsung saja ke fokus ke inti materinya. Jadi tidak perlu ada perkenalan dari peserta. Perkenalan itu nanti akan dari panitia. Oke, penilaian dimulai pada saat peserta mulai bicara. Ya, penilaian dimulai pada saat peserta mulai berbicara. Baik, ini saya kira yang perlu kami sampaikan menyangkut tutur kitab suci.